warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liati Hanifah dari jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dana bank syariah. Terdapat 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian manajemen dana bank syariah. Yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen dana bank syariah. Yang ketiga, sumber dana bank syariah. Dan yang keempat, penggunaan dana bank. Melakukan pekerjaan dengan benar dan rapi itulah pokok dari manajemen dan merupakan suatu yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Jadi, manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing. Dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Selanjutnya ke fungsi dan tujuan manajemen dana bank syariah. Manajemen dana dalam bank syariah melibatkan berbagai fungsi untuk mengelola dana nasabah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu menghimpun dana dari nasabah. Ini mencakup penawaran produk seperti tabungan, deposito, dan sertifikat investasi syariah. Dana ini untuk pembiayaan dan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Setelah menghimpun dana, bank syariah harus mengalokasikan dana tersebut ke berbagai pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini melibatkan proses penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan, seperti pembiayaan bisnis, pembiayaan konsumen, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan manajemen dana yaitu yang pertama, memperoleh profit yang optimal, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, menyimpan cadangan, dan mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana orang lain. Selanjutnya, sumber dana merupakan dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Perolehan dana ini dapat berasal dari bank itu sendiri atau dari masyarakat seperti tabungan, giro, deposito, atau dari lembaga lainnya. Sumber dana bank syariah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, modal inti. Yang kedua, kuasi ekuitas atau mudharabah account, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu titipan atau wadiyah. Yang pertama, modal inti. Modal ini adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya, dana modal inti terdiri dari 3. Yang pertama, modal yang disetor oleh para pemegang saham. Yang kedua, cadangan. Dan yang ketiga, laba ditahan. Sumber dana yang kedua yaitu kuasi ekuitas atau mudharabah account. Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal dengan pengusaha atau mudharib untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri urusan pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa rekening investasi umum, rekening investasi khusus, rekening tabungan mudharabah. Dana yang terakhir yaitu ada titipan atau wadiah. Selain bank menerima dana investasi, dana juga menerima dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank berupa giro atau tabungan. Penjelasannya, yang pertama, rekening giro wadiah. Yang kedua, ada rekening tabungan wadiah. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu penggunaan dana bank. Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediarinya, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Secara umum, penggunaan dana pada bank syariah dibagi menjadi 2 penting, diantaranya yang pertama, aktiva yang menghasilkan atau earning assets. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembiayaan dengan akad jual beli, pembiayaan dengan akad bagi hasil, pembiayaan dengan akad sewa beli, investasi lain, dan surat-surat berharga syariah, dan yang terakhir pembiayaan dengan akad penyertaan. Kemudian penggunaan dana bank yang kedua yaitu ada aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning assets. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama cash asset. Kas yang bertindak sebagai cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek pada tanggal jatuh tempo.
Kemudian yang kedua ada pinjaman atau qard. Qard adalah pembiayaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai aturan syariah Islam. Aplikasi akad qard dalam bank syariah digunakan untuk pinjaman kebajikan, di mana bank syariah tidak memperoleh pendapatan karena bank syariah tidak boleh meminta imbalan apapun dari nasabah yang menerima pinjaman dengan akad qard. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.